Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya di pertemuan 3 ya. Jadi untuk pertemuan 3 ini pembahasannya adalah mengenai object oriented programming. Jadi mungkin nggak akan banyak dibahas karena akan sepertinya ada mata perkuliahan yang khusus membahas pemrograman berorientasi objek. Jadi mungkin kita langsung aja masuk ke slide-nya ya. Jadi kalau di Python itu termasuk bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Yang artinya adalah di Python itu menyediakan fitur-fitur yang mendukung pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming. Contohnya adalah fungsi-fungsi atau sintak yang di Python. Itu kalau kita lihat dia itu seperti ada objek dan ada atribut dan fungsinya. Contohnya kalau yang kemarin kita udah coba print ya. Print itu kan sintaknya print dalam kurung apa yang mau kita tulis, apa yang mau kita tampilkan ke layar pengguna sama habis itu tutup kurung ya. Jadi itu print itu adalah fungsi untuk mencetak atribut yang ditulis di dalam kurung itu. Jadi dalam kurung itu boleh dibilang atribut apa yang dalamnya gitu. Terus kaitannya apa sama pemrograman berbasis event? Jadi semua yang dijalankan itu kan kalau di pemrograman berbasis event atau peristiwa itu adalah berdasarkan suatu peristiwa. Coding-coding kita buat dijalankan berdasarkan jika ada sesuatu peristiwa. Misalnya kita mau bikin tombol yang begitu diklik melakukan fungsi tertentu. Nah itu kan kita pemrograman yang berbasis ada trigger atau aktivitas atau peristiwa yang terjadi seperti itu. Dan di Python juga kita bisa menggunakan Python untuk fungsi yang seperti itu yang membuat berdasarkan peristiwa dan juga di dalamnya kita bisa membuat kelas atau objek untuk kita manfaatkan dalam pemrograman berbasis event. Sekarang kalau karakteristik dari object oriented programming atau disingkat OOP ya, atau pemrograman berorientasi objek itu adalah konsep yang dikenalkan atau konsep objek adalah yang dimaksud berisi data dalam bentuk atribut dan juga fungsi atau dikenal juga sebagai metode. Karakteristik dari OOP adalah kelas atau objek, kemudian ada enkapsulasi, inheritance, dan polymorphism. Yang pertama terkait dengan kelas. Jadi kelas ini adalah struktur data yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan objek yang menyimpan data atau nilai atau behavior atau metode atau fungsi seperti itu. Jika kita analogikan kelas itu seperti blueprint atau cetakan dari sebuah objek. Kalau di Python nanti kita akan mendeklarasikan kelas itu sama seperti kita mendeklarasikan fungsi seperti itu. Kemudian atribut yang ada di dalam kelas itu bisa berupa fungsi, bisa berupa data atau variabel. Dan variabel yang ada di dalam kelas kita bisa ubah juga nilainya menggunakan metode di dalam kelas seperti itu. Jadi di dalam object oriented programming, kelas atau objek adalah komponen penting. Dan contohnya seperti apa jika kita membuat kelas. Jadi sebagai contoh kita punya objek atau kita membuat kelas bernama mobil seperti itu. Mobil itu punya atribut atau ciri-ciri seperti dia punya ban, dia punya setir, dia punya warna, dia punya tahun keluaran berapa, dan lain-lain. Selain punya atribut atau ciri khas, mobil juga punya fungsi atau sesuatu yang bisa dilakukan oleh mobil. Misalnya ketika kita menginjak rem, apa yang terjadi? Ketika kita menginjak gas, apa yang terjadi? Dan sebagainya. Sekarang kalau kita ambil contoh di sebuah sistem yang lebih besar, misalnya di bengkel. Ketika kita mau memperbaiki mobil. Nah, di situ ada ada dua entitas, yaitu ada manusia, ada mobilnya yang berinteraksi dalam satu sistem.
Kita bisa membuat kelas yang disebut manusia untuk mewakili semua orang yang terlibat dalam sistem kita. Contohnya, kita sebagai pelanggan, kemudian ada mekanik, kemudian ada kasir, dan lain-lain. Masing-masing objek tersebut memiliki ciri khas yang serupa. Contohnya kayak kita semua punya tangan, ya. Terus kemudian kita juga punya fungsi yang serupa. Misalkan kita bisa berbicara seperti itu. Nah, di situ kita bisa membuat kelas sebagai perwakilan untuk mempermudah sistem kita bekerja. Kemudian kita juga bisa membuat kelas untuk mobil. Jadi di situ ada atribut-atribut seperti warna, tahun, dan lain-lain yang kita bisa gunakan, kita bisa rubah atribut isi data di dalam atribut atau variabelnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau contoh yang di slide ini ada person, manusia gitulah ya. Kita bisa bikin objeknya itu ada mahasiswa, atributnya atau variabelnya seperti NIM, kemudian nama, kuliah diikuti, dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa bikin fungsi atau metode. Contohnya dia bisa mengikuti kuliah, dia bisa mengikuti ujian, bisa mengerjakan tugas, melakukan praktikum, dan lain-lain. Berikutnya, karakteristik dari OOP yang berikutnya adalah encapsulation. Jadi, encapsulation itu, misalnya kita punya sebuah program, terus di dalamnya ada berbagai macam objek yang saling berkomunikasi sesuai dengan aturan yang kita tentukan. Di enkapsulasi, kita menerapkan aturan-aturan tadi untuk interaksi dalam objek-objek kita, atau antar objek kita, atau antar kelas kita. Jadi kita bisa membuat status atau status pada variabel yang ada di dalam kelas atau objek kita untuk menjadi private atau public. Jadi objek lain yang mau berinteraksi dengan objek lainnya itu hanya bisa mengakses metode tertentu. Contohnya seperti yang digambar ini, kita punya kelas kucing, di mana dia punya atribut atau variabel, dia punya variabel mood, kemudian energi, kemudian dia punya fungsi atau metode bisa berbicara atau bersuara meong seperti itu. Nah, di sini kita bisa si kelas kucing ini bisa mengubah status dari atribut dia sesuai dengan kebutuhan dia. Misalnya dia bisa meong kapan aja yang dia mau. Dia bisa nambahin status dia yang tadinya energinya 5 menjadi 10 sesuai dengan kebutuhan dia. Kemudian objek lainnya, atau misalkan manusia ya, di sini ada objek manusia, dia tidak bisa langsung berinteraksi dengan kelas kucing. Dia harus melalui metode publik yang disediakan, yaitu metode sleep atau fit, atau fungsi sleep atau fit ya. Di sini metode publik yang disediakan itu bisa melakukan perubahan kepada kelas kucing. Jadi manusia tidak bisa langsung menyuruh kucing melakukan meong atau dia mengubah status variabel mood, hungry atau energi di sini. Tapi dia bisa melalui metode fit atau metode sleep untuk mengubah variabel dari kelas kucing. Jadi pada penerapannya kita bisa menggunakan encapsulation untuk seperti information hiding ya, menyembunyikan informasi, melindungi objek yang kita punya yang khususnya yang private, atau ada kombinasi data di dalamnya yang kita hanya gunakan untuk hal-hal yang sensitif, kemudian tidak perlu kemudian ketika kita mau ada perubahan juga tidak mempengaruhi bagian-bagian program yang lain. Jadi di encapsulation ini juga bisa berguna untuk menjaga modularitas ya, di mana kita bisa memodifikasi kalau kita memisahkan objek-objek yang terpisah, kita bisa memodifikasi objek tertentu tanpa mengubah objek atau kelas yang lain. Kemudian berikutnya adalah abstraction. Jadi abstraksi ini adalah perpanjangan dari encapsulation.
Di abstraksi kita bisa melihat satu objek dalam bentuk yang sederhana. Sebagai contoh, ketika kita melihat mobil, kita tidak perlu tahu ya komponen mesin, kemudian bagaimana elektroniknya, tapi kita melihat mobil itu sebagai sebuah entitas atau objek yang mempunyai ciri khas atau atribut dan fungsi yang kita perlukan. Kemudian contoh lainnya seperti handphone ya, ketika kita mau berinteraksi dengan handphone, kita hanya melakukan klik terhadap tombol-tombol yang ada di handphone atau antar muka. Kita tidak tahu bahwa ada implementasi detail yang tersembunyi ketika kita membuka aplikasi atau melakukan sesuatu dengan handphone kita. Seperti itu. Contoh lainnya ya seperti gambar di slide ini, dia tidak perlu tahu ya kucing itu punya isi apa aja, isi perutnya lah, organ tubuhnya, tapi kita cukup tahu bahwa kucing itu memiliki fungsi bisa dielus-elus, atau dia memiliki variabel atau atribut, dia berbulu, matanya 2, seperti itu. Berikutnya adalah inheritance. Jadi kalau di inheritance itu, kita bisa membuat kelas parent dan juga kita bisa membuat child class atau anak di mana kita mengambil atribut-atribut dari kelas parent. Dengan cara ini kita bisa membentuk hierarki. Jadi kalau di pemrograman itu objek bisa jadi banyak dan mirip-mirip atau serupa. Seperti itu. Jadi kita bisa membuat kelas yang umum dan unik dengan inheritance ini. Contohnya kayak people ya, kita semua people itu punya mata, punya tangan, tapi kita bisa bedakan kalau misalkan people-nya itu manusia, misalkan orang Indonesia sama orang asing gitu. Nah, orang Indonesia bisa bahasa Indonesia, orang asing bisa bahasa Inggris, misalkan seperti itu. Jadi ada karakteristik unik di dalam kelas anak, yang mana dia mengambil semua atribut dari kelas induknya, dan ada atribut unik yang dimiliki oleh kelas anak. Contoh lain ya seperti yang digambar di slide, itu ada kendaraan. Jadi kendaraan sebagai parent class, dia punya roda, dia punya rem ya. Kalau kendaraan punya rem, punya setir. Kemudian kalau misalkan child class-nya dari kendaraan adalah mobil. Mobil punya rem, punya roda, punya setir. Truk juga punya mobil, punya rem, punya roda, punya setir. Begitu pula dengan motor. Yang membedakan adalah di kelas child car kita punya 4 kursi seperti itu. Kemudian di kelas truk dia punya bagasi yang besar, misalkan seperti itu. Jadi ada atribut unik yang dimiliki oleh child class. Contoh lainnya adalah ketika kita bicara tadi ya, person lagi nih, punya nama, punya alamat. Tapi ketika kita turunkan ke kelas child-nya ada guru dan murid juga masih punya nama dan alamat, tapi dia punya atribut yang unik, yaitu kalau murid dia punya kelas, dia punya nilai, kalau guru dia punya gaji dan jabatan. Kemudian polymorphism, dia adalah kemampuan untuk membuat suatu fungsi atau objek bisa memiliki realisasi lebih dari satu. Atau objek itu bisa mengimplementasikan fungsi yang sama, tapi dapat bekerja dengan cara yang berbeda. Contohnya ketika kita sudah mempelajari cara mengendarai satu mobil, kita bisa mengendarai mobil lain meskipun berbeda merek, berbeda tipe, dan lain-lain seperti itu. Jadi pada polymorphism itu kita bisa membuat beberapa kelas dengan fungsi-fungsi yang berbeda seperti itu.
Sekarang kita coba buat kelas, contoh kelas dan atributnya. Kemudian buatkan contoh chart kelas untuk contoh nomor 1. Jadi kalian bisa coba buat contoh kelas seperti tadi ya, ada people sebagai parent kelas, kemudian atributnya apa? Dia punya nama, dia punya alamat gitu. Kemudian chart kelasnya apa? Bisa murid, bisa guru, contohnya seperti itu ya. Atau yang kendaraan dia punya roda, dia punya rem gitu. Kemudian child class-nya adalah mobil, motor, truk, dan lain-lain. Jadi ini bisa kalian ketik di chat ya, contoh-contohnya. Jadi kalau udah ada yang memberi contoh, kalau bisa rekan-rekan yang lain, teman-teman yang lain tidak menggunakan contoh yang sama ya untuk ditulis di chat box-nya. Ini mungkin kita akan coba mengerjakan tugas ini dalam waktu 30 menit. Silahkan jika ada yang sudah membuat contoh kelas dan atribut, bisa ditulis langsung aja di chat apa contoh kelasnya, atributnya apa, atau variabelnya apa. Kemudian jawaban nomor 2, chart kelasnya contohnya apa, seperti itu. Silahkan jika ada pertanyaan juga ya. Ini untuk kelompok apa? Ini perseorangan ya, jadi ditulis aja di chat, nanti kita akan coba bahas bersama-sama.
Oke, kita coba lihat ya yang udah menjawab. Dari yang pertama, ada Dani, contoh kelas parent-nya komputer. Terus kemudian atribut-atributnya prosesor, atau CPU ya, memori, storage, layar. Oke, cara kelasnya benar ya, ini ada laptop sama dia kayak komputer, punya atribut-atribut. Kemudian mungkin yang membedakan adalah laptop itu portable gitu ya, jadi dia punya atribut unik. Kemudian dari Arif, kelas rumah, ada alamat, warna, luas. Ada metodenya juga atau fungsinya. Kemudian kelas child-nya apa nih? Oh, subkelas ya. Subkelas child-nya adalah kamar. Kamar ada alamat, ada warna, ada luas. Mungkin lebih tepatnya warna sama luas ya. Kemudian ada kamar pembantu juga. Ya, punya rumah, punya luas. Mungkin yang membedakan nanti atribut uniknya adalah penghuninya gitu ya. Kemudian berikutnya dari Saifuddin Tamami, ini parent-nya obat ya. Child-nya obat anak-anak sama obat dewasa begitu ya. Jadi Ya, kalau obat itu mungkin dia sama-sama punya nama obat ya. dan jenis punya nama obat dan jenis obat. Kalau anak-anak biasanya dibedakan dari dosis, mungkin dosis dewasa, Suaranya dosis kecil anak-anak. banget ya. Apa ini saya doang ya? Oh, kalau anak-anak dibedakan dengan dosis, dewasa dengan dosisnya juga, dewasa mungkin berapa gitu. Kalau yang kelasnya kan ada nama sama jenis obat untuk apa, kemungkinan kan bisa untuk anak-anak dan bisa untuk dewasa juga obatnya, gitu kan. Jadi gimana yang anak-anak sama yang dewasa punya yang uniknya apa? Punya dosis masing-masing, untuk anak dosis Oh, anak, untuk dosis dewasa. oke. Ya, iya paham. Terima kasih, Siap. Pak Amani. Ya, jadi kalau dosis itu kalau kita anggap dia sebagai variabel ya, kalau isinya kan bisa kita rubah ya. Jadi kalau sama-sama si anak-anak sama dewasa sama-sama punya dosis, misalkan seperti itu. Tapi kalau kita bikin anak-anak dosis tidak lebih dari 3 sendok, atau anak dewasa dosisnya, kalau nggak gini deh, anak-anak pakai pipet, dewasa pakai sendok, seperti itu ya misalnya ya, itu juga bisa. Oke, lanjut ya. Kemudian Givari, ini contoh kelasnya kebun binatang, atributnya hewan-hewannya ya, child-nya hewan omnivora dan karnivora. Oke, ini jadi kalau kelas parent-nya itu kebun binatang dan atributnya kucing, kuda, onta, dan lain-lain, itu berarti kelas child-nya hewan omnivora atau hewan karnivora itu harus atribut yang sama. Tapi dia memiliki karakteristik unik atau atribut yang unik seperti itu. Jadi kalau di sini mungkin kayak binatang ya, kemudian atributnya mungkin lebih kayak kaki sama buntut misalkan seperti itu. Kemudian kamu bikin child class-nya adalah yang omnivora makan daging, makan semua, yang karnivora makan daging gitu, secara unik itu mungkin seperti itu ya. Jadi intinya apa yang ada di parent itu akan diturunkan ke child-nya. Seperti itu. Kemudian contoh lain, buah, warna, rasa, kemudian child, ini objeknya juga disebutin ya, contohnya mangga. Kemudian child-nya, oke, jadi kalau kelas ini nanti kita bisa definisikan kelas, kemudian kita bisa assign objek di dalamnya, seperti itu. Jadi objek itu memiliki isi dari kelas tersebut, yaitu atribut warna dan isinya kuning. Atribut rasa isinya asam, seperti itu. Kemudian kamu bisa bikin objek lagi apel, di mana ada warnanya merah dan rasanya manis. Nah, sekarang kalau bikin child class-nya dari buah, itu contohnya adalah dia punya warna rasa dari buah, child class-nya mungkin buah tropis seperti itu ya. Dan dia punya atribut khusus di mana buah tropis itu
tumbuh di daerah tropis, misalkan seperti itu. Jadi tetap buah tropis itu ngambil atributnya dari parentnya yaitu warna dan rasa, tapi dia punya atribut unik. Bisa contoh seperti itu. Contoh lainnya dari Fabian Dio adalah kelas pakaian. Oke, dan kemudian childnya adalah baju kemeja batik koko. Oke, semua punya bahan, tapi punya karakteristik yang berbeda ya. Seperti baju batik, dia punya motif, misalkan seperti itu. Kemudian contoh lainnya dari Muhammad Tufatur juga sama baju. Dan jenis bajunya juga sama ya, t-shirt, jeans, kemeja, itu juga bisa. Kemudian dari Rinanto, ini contohnya gawai. Gawai itu apa gawai? Elektronik kali ya? Gadget, Bu. Oh, gadget. Oh iya. Iya. Jadi gawai itu OS, kamera, sensor ya. Iya, jadi contohnya smartphone dan tablet semua punya OS, semua punya kamera, semua punya sensor. Nanti dicari karakteristik unik dari smartphone apa yang dia punya dan tablet apa. Seperti itu ya. Contoh lain dari Michael Kartawijaya adalah kelas kipas angin. Atribut, dinamo, baling-baling, bodi. Nah, ini pertanyaannya begitu cari kelasnya pompa. Pompa kan nggak nurunin dinamo ya, atau baling-baling gitu. Ada ya. Dia kurang paham juga sih pompa. Tapi bodi kipas. Jadi di sini mungkin kelasnya bisa dibikin parentnya elektronik ya. Jadi ada elektronik, ada dinamo seperti itu misalkan. Kemudian childnya pompa, blower contohnya. Kemudian contoh lainnya dari Rizky Alamsah, ini contoh kelasnya celana. Atributnya ukuran, child kelasnya contoh-contoh celana, iya. Kemudian contoh lainnya dari Ramadian adalah produk, nama, bahan, mie, kue, susu, ini juga bisa ya. Jadi biasanya parent class itu memang lebih luas itunya apa? Secara objek itu lebih luas gitu. Jadi kayak manusia atau produk gitu ya. Nah, begitu masuk ke child class atau inheritance-nya itu semakin spesifik seperti itu. Contoh lainnya dari Rizky Alamsa itu adalah router ya. Nah, child class-nya ini banyak yang menyebutkan tipe. Jadi ini juga bisa ya sebenarnya ya. Nah, jadi masing-masing tipe ini kan pasti punya atribut unik ya. Contoh lainnya dari Rahmat Siddiq adalah kelas komputer. Ini kayaknya jadi ada yang di atas ya. Orang yang sama bukan sebentar saya cek. Komputer itu disebutkan sama Dani ya. Jadi Rahmat Siddiq mencari contoh lain ya. Oke, kenapa ini jadi tugas individu? Karena nanti di praktikum kita akan coba buat codingnya untuk kelas-kelas yang kalian sudah buat ini ya. Jadi mungkin kita masuk dulu ke praktikum. Jadi di sini kita akan coba mendefinisikan kelas, membuat objek, terus ada fungsi init, membuat metode atau fungsi di dalamnya, dan gimana kita mau mengubah modify objek atau mendelete objek, dan kemudian kita membuat chart class. Oke, kalau gitu saya coba stop dulu. Jadi semua kemarin sudah install Python. Ada yang belum? Ada yang bermasalah instalasinya? Ada yang menginstal Python versi 2? Oke, kalau keheningan saya anggap sudah terinstall semua dengan sukses ya. Sedang tidak membawa laptop dan lain-lain ya. Sintak-sintak Python di online code editor. Jadi sebenarnya editor atau IDE gitu ya untuk kita melakukan membuat coding atau menggunakan bahasa pemrograman itu macam-macam. Jadi yang mungkin umum digunakan untuk Python itu kayak Jupyter, itu juga kalian bisa pakai. Tapi kalau misalkan di mata kuliah saya sih kita akan pakai Notepad aja. Jadi kalau misalkan karena kita nggak berat-berat dulu ya codingannya ya. Jadi nanti kalau sudah spesifik jadi full stack developer atau jadi back end developer gitu ya, itu biasanya pasti membutuhkan IDE yang
mendukung ya, tidak bisa menggunakan Notepad karena Notepad juga tidak ada compilernya, kemudian tidak ada tapi yang penting sih tidak ada compilernya sih pasti. Oke. Jadi tadi kita define kelas ya. Jadi kelas itu kayak kita mendefine fungsi ya. Jadi kalau kelas itu tinggal pakai kelas. Contohnya, contoh seperti ini. Contoh ketik 2, enter. Kita mau masukin apa di kelasnya? Misalkan di sini saya mau kasih variabel. Mungkin langsung pakai contoh yang udah kalian bikin aja kali ya. Kalau nggak saya bikin contoh person gitu ya. Person. Di sini saya masukin variabel misalkan nama ya, nama sama dengan asri seperti itu. Nah, kemudian gimana kita mau, ini kan cuma definisikan kelas. Kemudian yang berikutnya adalah kita mendefinisikan objek atau membuat objek. Jadi kita bisa pakai kelas kita untuk membuat objek. Di sini saya pakai kelas saya untuk membuat objek. Saya akan bikin di sini variabel x. Di sini saya atau objek x saya ambil kelas saya. Seperti ini ya contohnya ya. Kemudian di sini saya bisa print isi dari kelas saya. Titik nama seperti ini ya. Nah, ini kalau kita coba pakai run, dia akan mengembalikan isi dari kelas kita. Sekarang kalau kalian sudah install Python sama ya, kalian bisa jalankan ini di kalian bikin notepad. Jadi di sini biar gampang saya ide aja. Dokumen. Kita bisa contoh bikin di sini contoh kelas. Kemudian saya kasih .py. Saya edit. Seperti di sini ya pakai notepad ya. Saya kontrol seperti ini. Nah, gimana kita jalaninnya? Kalian tinggal pakai command prompt. Di sini kalian masuk ke D, kemudian kalian pakai syntax Python. Nama itunya apa? Jadi dia akan menjalankan program kalian atau .py kalian ya. .py itu extension buat Python, filenya Python. Jadi sama kayak bahasa pemrograman yang lain ya. Ada .php seperti itu. Kalau Python .py. Oke, kita balik ke online code editor, online Python editor. Kemudian tadi kita punya fungsi init. Jadi ketika kita mau membuat kelas, kita bisa pakai fungsi yang namanya init untuk mengeksekusi kelas tersebut atau menginisiasi ya sesuai namanya ya kelas tersebut. Kita juga bisa assign value ke objek dengan fungsi init. Kita langsung contohkan aja kalau di kelas person ini kita bisa define initnya atau inisialisasi dengan caranya def underscore init underscore. Terus kita pakai cell. Kemudian kita punya variabel apa? Nama, umur, misalnya ya, contoh. Jadi di sini nama sama dengan nama. Nanti ini akan dipakai ketika kita membuat coding yang cukup panjang. Habis itu sama kita masukin ke objek. Jadi saya X. Nama saya apa gitu ya. Kita bisa langsung masukin di sini. Umurnya saya misalkan 25 ya. Jadi saya print nama. Saya print juga yang ya. Nanti akan mengembalikan isi dari parameter yang sudah saya define di waktu saya membuat objek. Jadi kalau menggunakan fungsi init ini kita bisa secara otomatis menginisiasikan value dari kelas kita. Sekarang berikutnya ini kan cuma atribut ya. Kita bisa juga desain fungsi di sini. Contoh
Saya punya kelas person, saya mau bikin fungsi. Atau metode ya, fungsi atau metode. Fungsi atau metode itu kalau kayak tadi kucing dia bisa mengeong gitu. Kalau di sini kita kasih dia fungsi print. Print. Oh. Ini adalah ini ya. Tambahkan maka isi nama kita self nama. Nah, di sini kita print-nya, kita nggak usah print lagi, kita panggil aja fungsinya. Jadi dia akan ngeprint apa yang ada di self nama ini. Makanya dia akan mengerjakan isi dari fungsi yang kita panggil, yaitu ngeprint. Seperti ini ya. Gimana kalau tadi ada modify sama delete ya? Kalau kita mau modify, kita langsung bisa modify di sini. Misalnya saya udah define di sini 25. Saya bisa rubah langsung umur sama dengan misalkan jadi 30 gitu ya. Itu saya print titik umur. Maka yang akan di print adalah yang terbaru. Yang udah saya modify, bukan 25 tapi 30. Ya, kalau saya mau delete objek properties ya saya tinggal delete aja. Delete misalkan titik umur gitu ya. Terus kalau saya print lagi, apakah dia akan muncul, apakah dia akan error? Dia udah nggak ada. Dia udah nggak ada. Kita delete kan. Dia akan error. Di line ke-17, error. Objek ini tidak punya atribut umur seperti itu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Ya. Terus sekarang inheritance ya. Inheritance tadi seperti namanya kita punya kelas parent sama kelas child. Parent itu child itu akan mengambil semua atribut yang ada di kelas parent-nya. Nah, sekarang kalau saya udah punya kelas person gitu. Saya mau bikin kelas child-nya nih. Kelas child-nya adalah kalau person itu misalkan dewasa sama anak-anak gitu ya. Dewasa. Saya bikin di sini kelas person, kelas dewasa itu adalah person. Nah, saya nggak mau nambahin atribut apa-apa nih. Contohnya ya, saya bikin aja pas. Jadi pas ini untuk melewatkan ya di sini. Jadi dia cuman kita nggak mau nambahin fungsi, nggak mau nambahin variabel apa-apa di sini. Kita mau ngambil aja yang ada di person. Kemudian setelah saya bikin kelas dewasa sama kelas person, saya harus bikin objek. Objeknya baik lagi saya bikin add, tapi kali ini saya ambilnya dari kelas yang dewasa, bukan dari kelas yang person. Di kelas dewasa ini dia punya atribut yang sama atau variabel yang sama kelas person karena dia adalah child-nya, turunannya. Jadi saya bisa pakai nama dan umur seperti yang ada di person ya. Ini saya Astri dan umurnya 25. Di situ di sini saya panggil fungsi aja ya. Sekarang sudah ngambil atribut dari si class person. Padahal yang saya deklarasi ini adalah child class-nya. Terus ada pertanyaan? Selanjutnya kalau kita mau nambahin
nambahin atribut ya, nambahin variabel di kelas child kita. Kayak tadi ya, kan kalau child itu dia punya atribut yang unik seperti itu ya. Jadi di sini saya hapus saja ya. Kita nggak pakai pass, tapi kita harus mendefine lagi. Jadi begitu kita bikin tadi dewasa, person gitu, kita init lagi. Self, nama, umur. Kedua. Kemudian kita punya fungsi ya, namanya adalah fungsi super. Fungsi super ini untuk membuat yang ada di child itu dia ngambil semua metode dan properti dari parent-nya. Misalnya super underscore init underscore nama dan umur. Itu baru kita tambahin ininya, atribut tambahan yang mau kita bikin. Misalkan di sini self, habis nama, umur, apalagi alamat. Alamat Tangerang. Gitu ya. Nah, sekarang setelah kita definisikan tambahan ini, saya masukin objeknya. Saya punya objek, masukin dewasa sekarang. Di sini saya punya nama, umur, sama alamat. Tapi saya punya nama, umur 25, alamat Tangerang. Nah, ini, sorry. Saya di sini tambahinnya alamat. Kita definisikannya di bawah ya. Kita print X alamat gitu ya. Oke, ini ada error. Ini teks 3 positional argument. Oke, jadi di sini dia punya 3 di line 16. Dia punya 3, tapi harusnya yang di 4 were given. Ini teks. Oh ya, intinya di sini ada 3. Tapi yang kita masukin adalah ada self-nya juga dihitung. Jadi totalnya 4 seperti itu. Jadi kita harus nambahin di sini self ya. Self. Alamat, Bu. Nah, sekarang tadi kan kalian udah bikin contoh-contoh ya. Contoh-contoh yang kalian udah bikin itu kita coba bikin dalam bentuk coding. Jadi mungkin kita ambil contoh yang paling pertama adalah di komputer gitu. Jadi kalian bisa bikin kelas komputer.
kemudian def init, ini apa atributnya, variabelnya ya self, CPU sama memori misalkan seperti itu. Nah, nanti kalian bisa isi di sini CPU misalkan 4 core atau memori berapa giga, 4 giga gitu ya, contoh ya. Kemudian di print. Bisa coba dibuat ya masing-masing ya dengan contoh masing-masing. Jadi untuk kalian bisa coba apakah codingnya berjalan atau tidak, kalian bisa coba di pineapple.com atau kalian bisa copy ke Ctrl A, copy ke Notepad. Ini ya. Kemudian kalian jalankan dari komentar. Ini ya. Jadi ini dikumpulkan ya. Dan kalian bisa kerjakan berkelompok. Memakai contoh salah satu aja. Jadi ini saya copy dulu yang ada di chat ini. Saya samakan dengan apa yang nanti kalian sudah kirimkan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mau tanya, Bu. Ya. Berarti ketika kita mau menambahkan objek itu harus di-assign melalui kelas ataupun function, Bu ya? Mana suaranya kecil, kayaknya nih speaker saya ya. Dari tadi suaranya kecil-kecil semua. Gimana? Ketika kita ingin menambahkan objek, itu berarti kita harus di-assign-kan melalui kelas maupun function, Bu. Kalau kita mau menambahkan objek, berarti apa? Kayaknya lagi kecil suaranya, tapi yang saya tangkap adalah ketika kita mendefinisikan kelas, itu kita bisa masukin variabel dan fungsi di dalamnya. Nah, tapi itu kita hanya definisikan kelasnya aja. Kalau kita mau pakai, kita harus definisikan objek atau memanggil kelas itu dalam objek, seperti itu ya. Berarti apakah objek itu sendiri tidak bisa di-assign di luar kelas ataupun function itu, Bu? Objek tidak bisa, Objeknya di-assign di luar kelas maupun function-nya. kalau kalian kalau objek itu adalah identik untuk memanggil kelas ya, atau menggunakan kelas gitu. Kalau kalian mau definisikan variabel biasa ya definisikan variabel biasa gitu. Jadi beda. Kalau kita bilang itu objek, itu dia menggunakan kelas yang udah kita define. Kalau cuman variabel biasa ya cuman misalkan x sama dengan 5 atau ya sama dengan string apa, seperti itu bisa ya. Kalau di sini begitu kita membuat objek, semua variabel dan fungsi yang ada di kelas yang kita buat itu bisa dipakai oleh objek tersebut, seperti itu. Berarti kita tidak bisa memanipulasi objek itu sendiri, Bu. Contoh misalkan gini, kita mendapatkan data melalui JSON. Berarti kita nggak bisa memanipulasi data JSON itu sendiri, Bu. Kita bisa memanipulasi objek kita, bisa. Ya, tadi contohnya yang modifikasi ya, saya rubah umur gitu, itu saya tinggal modify aja objeknya, itu bisa dilakukan seperti itu. Berarti bisa dikatakan kalau kita ingin memodifikasi, kita harus reassign lagi, berarti. Udah apa resign ya? Iya, kita harus definisikan ulang berarti, Bu ya. Oh, enggak harus. Kalau kita hanya mengubah isinya, value-nya, itu kita langsung bisa rubah aja, modify aja. Kayak tadi kita panggil aja objeknya, terus kita ganti isinya apa, value-nya, seperti itu. Nggak harus kita define ulang. Kalau mau define ulang itu atau bikin benar-benar kelas yang berbeda, biasanya kalau dia punya variabel yang berbeda. Atau kalau misalkan kita mau definisikan child, itu kita definisikan ulang, seperti itu. Jadi kalau hanya sekedar memodifikasi value, kita bisa lakukan langsung di codingan kita, seperti itu. Oke, terima kasih, Bu. Bu mau tanya, Ya, untuk subclass-nya nanti contohnya satu saja apa dua?
Subkelas boleh satu saja. Siap. Ya. Kalian bisa coba ya nanti di Pynative atau di Python kalian ya, jalan atau enggak gitu. Kalau mendefinisikan satu child. Kalau kalian mau bikin banyak juga nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita bisa silakan dikerjakan tugasnya dan dikirimkan melalui email seperti minggu lalu ya. Ada yang mengirimkan ke email ITTS atau Gmail, jadi sama aja. Kalau kalian mau kirim ke dua-duanya juga nggak apa-apa. Untuk memastikan terkirim seperti itu contohnya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya bisa tutup pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam dan sampai ketemu untuk pertemuan ini. Ada pertanyaan ya? Dedi Kuernas ya. Coba saya cek ya. Ahmad Dedi. Bentar. Ahmad Dedi Koirinas itu kelompok 10, kelompoknya berarti bersama dengan Muhammad Yusron ya. Hadir nggak ya hari ini? Muhammad Yusron. Tidak hadir ya. Tapi dua pertemuan kemarin sepertinya ada. Jadi coba di Japri Muhammad Yusron ini, atau kalau kamu punya emailnya atau bisa coba cari tahu ke admin, mungkin ada nomor atau emailnya. Jadi kamu bisa kontak yang bersangkutan. Beliau mungkin tidak hadir hari ini, tapi bisa membantu. Saya belum, ya cari kontaknya coba tanya ke itu ya, admin ITTS ya. Biasanya sih dia punya kontak semua mahasiswa sih. Oke, pertanyaan tugasnya itu buat apa ya? Ini adalah ada nilai tugas ya. Kalau di kemarin kan ada sekian persen untuk tugas. Itu akan saya masukkan ke nilai tugas. Nanti akan di average di akhir semester seperti itu. Jadi nggak buat apa-apa juga sih. Tugas kelompok, ya betul, yang ini tugas kelompok ya. Jadi tugasnya ya buat nilai. Ini tugas kelompok ya, untuk menjawab pertanyaan terakhir. Mudah-mudahan. Oke, pertanyaan berikutnya untuk batas pengumpulan kapan? Jadi batas pengumpulan adalah sebelum pertemuan berikutnya ya. Jadi kalau ada tugas di pertemuan 2, batas pengumpulannya sebelum pertemuan 3. Tugas pertemuan 3 berarti batas pengumpulannya sebelum pertemuan 4. Jadi ada waktu 1 minggu ya untuk mengerjakan ya. Biasanya tugasnya juga nggak terlalu sulit sih, harusnya. Apalagi kalau di kelas karyawan kan juga pada bekerja ya. Jadi yang penting materinya deliver dan kalian bisa mengerjakan tugas-tugas nantinya, berarti bisa mengerjakan ujian seperti itu. Karena ujian nggak jauh-jauh dari tugas. Seperti itu sih. Jadi menjawab pertanyaan Pak Rinanto ya, atas pengumpulan. Oke, ada lagi? Email ya. Oke, saya infokan kembali ya di chat ya. Ada email Gmail dan ada email ITTS. Oke, sudah saya infokan kembali. Kalau ya, jadi kalau yang kelompoknya masuk hari ini, mungkin bisa japrian ya, tukeran kontak supaya kalau lagi nggak masuk, kalian bisa kontak-kontakan atau hubung-hubungan gitu. Supaya nggak capek-capek mengerjakan sendiri ya, membagi tugas. Jadi mungkin kalau sudah ada pertanyaan, baik di chat maupun yang open mic, mungkin kita bisa tutup pertemuan kita yang ketiga. Sampai ketemu di pertemuan keempat. Terima kasih semuanya. Selamat malam.
Selamat beristirahat. Selamat malam Bu, terima kasih. Terima kasih.